Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Wildayanti Honda, Prodi Manajemen semester 1, ingin mempresentasikan laporan Project Based Learning mata kuliah Matematika Ekonomi dengan judul Analisa Matematis terhadap penentuan harga dan jumlah produksi optimal pada usaha Jorantoman. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengampu Pak Rudi Yanto Batara Silahi SEMSI. Oke, kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Aquasi Official adalah toko resmi yang menjual perlengkapan alat pancing lengkap dengan berkualitas seperti senar, umpan, joran, dan reel, bahkan hingga kondektor. Dengan fokus pada produk yang berbahan kuat seperti stainless, kuningan untuk air asin ataupun air tawar. Jorantoman merupakan salah satu usaha kerajinan yang berkembang pesat, khususnya di daerah yang memiliki budaya memancing. Permintaan pasar terhadap Jorantoman terus meningkat, sehingga para pelaku usaha dituntut untuk mampu memproduksi dalam jumlah optimal dan menentukan harga jual yang sesuai. Ada juga tujuan analisisnya, yaitu 1. Menyusun fungsi permintaan QD dan penawaran QS untuk produk Jorantoman. 2. Menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. 3. Menghitung total penerimaan TR, total biaya TC, dan keuntungan. 4. Berapa jumlah produksi yang memaksimalkan keuntungan usaha. Bab 2. Kajian teori singkat. Fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pasar pada tingkat harga, pendapatan, dan waktu tertentu. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen ke konsumen pada suatu waktu dan harga tertentu. Fungsi permintaan menunjukkan korelasi jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang, dan ada juga menurut para ahli, menurut Emas dan Dadang tahun 2018, yaitu jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah, dan jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta secara umum berbentuk QD sama dengan A dikurang BP, atau sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dengan rumus QS sama dengan C plus DP. 2.2 Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu tercapai jika kuantitas penawaran sama dengan kuantitas permintaan, atau harga penawaran sama dengan harga permintaan, sehingga keseimbangan pasar terjadi akibat kesepakatan antara produsen dan konsumen di pasar. Harga keseimbangan akan terjadi ketika permintaan bertemu dengan penawaran. Menurut Rahayu Febrianti, Rojaini, dan Mardelena pada tahun 2017, keseimbangan harga adalah harga ketika produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin mengubah jumlah barang yang dijual atau yang dibeli. Penerimaan biaya dan keuntungan. Penerimaan total TR sama dengan harga dikali jumlah, total biaya CT sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, keuntungan sama dengan TR dikurang dengan TC. Bab 3. Metodologi. 3.1 Data yang digunakan. Data penjualan Jorantoman ada 5 contoh data, yaitu jika harga 150.000 maka terjual per bulan atau per unitnya 80 unit. Jika harga 120 terjual per bulan 100 unit. Jika harga 81.000 terjual 130 unit. Jika harga 75.000 terjual 180 unit, dan jika harga 65.000 maka terjual per bulannya yaitu 200 unit. Biaya tetap usaha. Sewa tempat sebesar 2.500.000, listrik dan air 1.300.000, gaji karyawan 4.700.000. Total biaya tetap atau TC yaitu sebesar 8.500.000 per bulan. Model matematika yang digunakan. Harga dinyatakan dalam Rp1.000. P. Fungsi permintaan diperoleh dengan rumus QD sama dengan 332 dikurang 1,74P. Karena data penawaran tidak tersedia, maka fungsi diasumsikan secara ekonomi, yaitu QS sama dengan min 40 ditambah 2P. Bab 4. Analisis dan pembahasan. 4.1 Penentuan fungsi permintaan.
Berdasarkan data penjualan pada bab 3, hubungan antara harga P dan jumlah joran toman yang terjual per bulan atau Q menunjukkan pola menurun, sehingga dapat dimodelkan dengan fungsi permintaan linear. Untuk mempermudah analisis matematis, fungsi permintaan ditentukan dengan menggunakan pendekatan linear dari data harga tertinggi dan terendah. Titik P1 sama dengan 150.000, Q1 sama dengan 80. Jika P2 sama dengan 65.000, maka Q2-nya sama dengan 250. Kemiringan atau slope fungsi permintaan. B sama dengan P2 dikurang P1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sama dengan 65.000 dikurang 150.000 dibagi 250 dikurang 80.000. Sama dengan min 85.000 dibagi 170 sama dengan min 500. Nilai konstantan atau intercept. A sama dengan P1 dikurang BQ1 sama dengan 150 dikurang min 500 dikali 80 sama dengan 190.000. Sehingga fungsi permintaan joran toman adalah PQ sama dengan 190 dikurang 500Q. Fungsi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan sebesar 1 unit akan menurunkan harga sebesar 500. Penentuan titik keseimbangan pasar. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada sisi permintaan dan pendapatan usaha, sehingga titik keseimbangan pasar secara klasik atau permintaan sama dengan penawaran tidak dihitung secara eksplisit. Namun, fungsi permintaan yang terbentuk digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga dan jumlah produksi optimal yang memberikan hasil terbaik bagi pelaku. 4.3 Analisis penerimaan, biaya, dan keuntungan. Fungsi penerimaan atau revenue. Penerimaan total diperoleh dari hasil kali harga dan jumlah penjualan. Q sama dengan PQ dikali Q. RQ sama dengan 190 dikurang 500Q. Dan R dalam kurung Q sama dengan 190Q dikurang 500Q kuadrat. Fungsi biaya. Biaya tetap usaha per bulan sudah tertera sebelumnya, yaitu disewa tempat 2.500.000, listrik dan air 1.300.000, gaji karyawan 4.700.000 dengan total biaya V sama dengan 8.500.000. Karena data biaya variabel per unit tidak tersedia, maka biaya total dinyatakan dengan C Q sama dengan 8.500.000. Fungsi keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya. PQ sama dengan RQ dikurang CQ, PQ sama dengan 190Q dikurang 500Q kuadrat dikurang 8.500. 4.4 Analisis keuntungan maksimum. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, fungsi permintaan diturunkan terhadap Q atau margin revenue. MR sama dengan DR dibagi DQ sama dengan 190 dikurang 1000Q. Karena biaya variabel tidak terhitung, maka MC sama dengan 0. Keuntungan maksimum tercapai saat MR sama dengan MC, 150 dikurang 1000Q sama dengan 0. Q sama dengan 190. Harga optimal diperoleh dengan pemasukan Q ke fungsi permintaan. P sama dengan 190 dikurang 500 dalam kurung 190 sama dengan 95.000, sehingga jumlah produksi optimal sama dengan 190 unit atau per bulan. Harga jual optimal sama dengan 90.000 per unit. Permintaan maksimum R dalam kurung 190 sama dengan 95 kali 190. 4.5 Interpretasi hasil bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1. Usaha joran toman memiliki fungsi permintaan yang menurun sesuai teori ekonomi. Kedua, harga jual optimal memaksimalkan keuntungan adalah 95.000 dengan jumlah penjualan 190 unit per bulan. Ketiga, pada kondisi optimal tersebut, usaha memperoleh keuntungan sebesar 9.550 per bulan setelah menutup seluruh biaya tetap. Keempat, strategi penetapan harga yang terlalu tinggi akan menurunkan jumlah penjualan, sedangkan harga yang terlalu rendah akan mengurangi potensi penerimaan. Bab 5 Kesimpulan dan rekomendasi.
5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis matematis ekonomi terhadap usaha Gerontoman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Berdasarkan data penjualan, fungsi permintaan jualan dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi linear, yaitu PQ sama dengan 190 dikurang 500Q. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan sesuai dengan hukum permintaan dalam teori ekonomi. Kedua, fungsi penerimaan total usaha Gerontoman RQ sama dengan 190 dikurang 500Q pangkat 2 yang digunakan untuk menganalisis tingkat penerimaan pada berbagai jumlah produksi dan harga jual. Ketiga, total biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha Gerontoman setiap bulannya adalah sebesar 8.500.000 yang terdiri dari biaya sewa tempat, listrik, air, serta gaji karyawan. Keempat, berdasarkan analisis keuntungan maksimum dengan pendekatan margin MR sama dengan MC, diperoleh jumlah produksi optimal sebesar 190 unit per bulan dengan harga jual optimal sebesar 95 per unit. 5. Pada kondisi optimal tersebut, usaha Gerontoman memperoleh penerimaan sebesar 18.050.000 per bulan dan keuntungan maksimum sebesar 9.550.000 per bulan setelah dikurangi biaya tetap. 5.2 Rekomendasi. Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah 1. Pelaku usaha Gerontoman disarankan menetapkan harga jual mendekati 95.000 per unit dengan target penjualan sekitar 190 unit per bulan, karena kombinasi tersebut terbukti secara matematis memberikan keuntungan maksimum. Kedua, usaha perlu mempertahankan atau meningkatkan jumlah penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, peningkatan kualitas produk, dan memperluas jaringan distribusi agar jumlah penjualan mendekati atau melebihi tingkat optimal. Ketiga, untuk analisis yang lebih akurat di masa mendatang, disarankan agar pelaku usaha mencatat dan memasukkan biaya variabel per unit sehingga perhitungan fungsi biaya, penawaran, dan keuntungan dapat dilakukan dengan lebih realitas lagi. Keempat, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dengan memasukkan faktor lain seperti perubahan selera konsumen, persaingan pasar, atau diferensi produk sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Kelima, pendekatan matematika ekonomi dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional dan berbasis data. Demikian presentasi PBL saya pada usaha Gerontoman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pengucapan saya mohon dimaklumin dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak, saya izin pamit.